Hollywood, Los Angeles, negara bagian California, Amerika Serikat, merupakan tempat yang berbahaya bagi para aktris muda yang sedang naik daun pada akhir tahun 1950-an. Dari tahun 1957 hingga 1958, kota Los Angeles dicengkeram oleh serangkaian pembantaian sadis yang menargetkan model glamor. Pembantaian ini dilakukan oleh seorang pria bernama Harvey Gladman dengan modus fotografer profesional yang menawarkan pekerjaan kepada calon korbannya sebagai model majalah. Pengeksekusi berantai ini kemudian dikenal dengan sebutan pembantai gadis glamor atau The Glamour Girl Slayer. Harvey Gladman lahir pada tanggal 10 Desember 1927 di New York City, Amerika Serikat. Merupakan seorang anak tunggal keturunan Rusia Yahudi. Gladman dan orang tuanya pindah ke Denver, Colorado dan menghabiskan masa kecilnya di sana. Ketika berusia 3 tahun, dirinya menunjukkan kecenderungan antisosial dan kelainan seksual. Mengikat tali di sekitar alat vitalnya, lalu menariknya untuk mencapai sensasi seksual. Ketika dia berusia 12 tahun, dia mengembangkan kebiasaan mengalungkan tali di lehernya dan menariknya erat-erat untuk memenuhi kepuasan tersendiri. Ibu Gladman yang menyadari perilaku aneh anaknya, segera membawa anak itu ke psikolog untuk diperiksa. Dokter yang memeriksanya, meyakinkan orang tua Gladman bahwa itu sebuah fase di mana ia akan tumbuh dewasa dan akan segera sembuh dari penyakit itu. Saat Gladman berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku sekolah menengah atas, kepribadiannya terlihat semakin buruk. Gladman mulai membobol apartemen wanita dan mencuri barang-barang secara acak, termasuk pakaian dalam, bahkan suatu waktu dia mencuri sebuah pistol. Pada tahun 1945, Gladman menguntit seorang gadis dan kemudian mengancamnya dengan pistol lalu melakukan pelecehan dengan menyuruh gadis itu untuk menanggalkan pakaiannya. Pada bulan Agustus 1945, Gladman dihukum karena penculikan dan pelecehan seksual terhadap seorang wanita dan dijatuhi hukuman penjara 5-10 tahun. Selama di penjara, Gladman didiagnosis dengan kepribadian psikopat tipe skizofrenia yang memiliki dorongan seksual yang menyimpang sebagai dasar kriminalitasnya. Pada tahun 1948, Gladman mendapatkan pembebasan bersyarat dan dikeluarkan dari penjara. Setelah dibebaskan dengan jaminan, dia kemudian pindah ke New York City, dan saat berada di sana, Gladman kembali di penjara karena perampokan lalu kemudian dibebaskan pada tahun 1951. Setelah dibebaskan, ia masih menjalani perawatan psikiatris lalu menetap di Los Angeles, California dan membuka bengkel TV di sana. Pada saat itu dia menjadi penyendiri dan menghindari kontak sosial dengan lawan jenis selama 6 tahun. Pada tahun 1957, Gladman mulai terjun ke dunia fotografi dan mulai menjaring agensi model untuk mencari modelnya. 30 Juli 1957, Gladman menyamarkan identitasnya dan memakai nama penyamaran sebagai Johnny Glenn, dan menelpon ke rumah Judy Endall, seorang model yang berusia 19 tahun. Dia membujuk Judy untuk menerima tugas modeling dengan bayaran $50. Judy yang saat itu terlibat permasalahan perebutan hak asuh atas putrinya yang baru berusia 1 tahun dengan mantan suaminya dan membutuhkan uang untuk membayar pengacara. Ketika seorang fotografer menelpon dan menawarinya untuk berpose di sampul sebuah novel pulp dengan bayaran uang $50, dia segera mengambil kesempatan itu. Pada tanggal 1 Agustus 1957, Gladman menjemput Judy di apartemennya di distrik Hollywood. Ketika Gladman tiba untuk menjemput gadis itu, hasrat menyimpangnya yang sudah terpendam selama 6 tahun, seketika meluap saat melihat gadis tersebut.
Sebelum pergi untuk pemotretan, atas permintaan Judy, Gladman yang pada saat itu memakai nama samaran sebagai Johnny, meninggalkan nomor telepon palsu kepada salah satu teman sekamarnya. Teman yang sekamar dengan Judy tidak melihat adanya bahaya pada pria kecil berkacamata itu. Gladman dan Judy keluar dari apartemen itu lalu segera pergi. Ketika tiba di apartemen Gladman di Jalan Melrose Avenue dan siap untuk pemotretan sampul majalah, secara tiba-tiba Gladman menodongkan senjata kepada gadis itu. Di bawah todongan senjata, Gladman memperkaos Judy dan kemudian mengikatnya dengan tali. Dengan tubuh yang terikat, Gladman memotret gadis itu dan berulang kali memperkaosnya lalu berkendara sejauh 201 km membawa Judy ke lokasi terpencil di luar Los Angeles. Dalam perjalanan, Gladman berjanji kepada Judy dan membuatnya percaya bahwa dia akan melepaskannya di suatu tempat dan memasukkannya ke dalam mobil pengangkut penumpang. Setelah sampai di tempat yang dia tuju di Indio, sebuah wilayah gurun di California, Gladman memberitahu Judy bahwa dia bisa memperkaosnya lagi. Di gurun itu, Gladman kembali memperkaos Judy lalu memotretnya mengenakan pakaian dalam dan akhirnya mencekiknya dengan tali sampai wanita itu tidak bernyawa. Dia meninggalkan tubuh Judy di kuburan pasir yang dangkal. Pada saat itu Judy dinyatakan sebagai orang hilang dan kemudian berubah sebagai korban pembantaian ketika jenazahnya ditemukan pada tanggal 29 Desember 1957, tetapi polisi tidak dapat mengidentifikasi siapa pelaku pembantaiannya. Setelah 6 bulan berlalu, mengetahui bahwa polisi tidak bisa menemukan siapa pelaku pembantaian Judy, Gladman kembali berencana untuk melakukan aksi kejinya. Pada bulan Maret 1958, Harvey Gladman menggunakan nama palsu George Williams, menemui wanita bernama Shirley Ann Bridgeford berusia 24 tahun, merupakan seorang janda dan model yang ia temui melalui iklan. Gladman menjemput Shirley dan membawanya ke klub dansa untuk berkencan. Mengaku sebagai fotografer, Gladman menawarkan pekerjaan modeling kepada Shirley dan kemudian menyetujuinya. Pada tanggal 8 April 1958, Gladman membawanya ke padang gurun di Anza Borrego. Di tempat itu Gladman membujuknya untuk berpose satu set foto perbudakan dengan dalih untuk majalah detektif, lalu mengikatnya menggunakan tali, dengan alasan tema perbudakan dalam pemotretan itu. Setelah Gladman mengikatnya, dia kemudian menjalankan aksinya. Memotret wanita itu, lalu memperkaosnya. Setelah puas, Gladman kemudian mencekiknya dengan tali hingga tidak bernyawa. Dia membiarkan tubuhnya tidak terkubur dan membusuk di belakang pohon kaktus. 3 bulan kemudian, pada bulan Juli 1958, untuk menyalurkan hasratnya, Gladman menemukan target berikutnya melalui iklan modeling. Ruth Mercado 24 tahun, seorang model dan penari tanpa busana paruh waktu. Ketika dia tiba di apartemen Ruth untuk pemotretan yang sudah dijanjikan, tetapi saat itu Ruth sedang sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaannya. Gladman kemudian pergi sebentar dari tempat itu, lalu kembali lagi, tetapi lampu di apartemen Ruth sudah tidak menyala. Dia memutuskan untuk pergi, tetapi di perjalanan dia berpikir, haruskah dia melanjutkan rencananya? Dia berhenti di sebuah bar untuk memikirkan langkah selanjutnya. Beberapa jam kemudian ia memutuskan untuk berkendara kembali ke apartemen Ruth. Saat sampai di sana dia melihat lampu apartemen Ruth menyala, lalu memutuskan untuk mengetuk pintunya dan membiarkan dirinya masuk. Setelah masuk, Gladman menodongkan senjatanya kepada wanita yang sedang sakit itu dan kemudian memperkaosnya. Gladman menghabiskan malam di apartemen Ruth dan berulang kali memperkaosnya di bawah todongan senjata. Keesokan paginya, pada tanggal 23 Juli 1958, Gladman memaksanya keluar dari apartemen dan berjalan ke mobilnya yang diparkir beberapa blok jauhnya, lalu kemudian membawanya ke gurun di Anza Borrego, di mana dia memotretnya sebelum memperkaos, lalu mengeksekusinya dengan cara yang biasa ia lakukan. Gladman meninggalkan tubuh Ruth tanpa busana dan membawa pulang pakaiannya, kecuali pakaian dalam yang dia buang dari mobilnya ketika dalam perjalanan kembali ke Los Angeles. Tanggal 27 Juli, Ruth Mercado dinyatakan hilang oleh pemilik apartemennya.
Beberapa minggu kemudian, pada bulan Agustus 1958, setelah memasang iklan untuk jasa fotografernya sendiri, Gladman yang memakai nama palsu Frank Johnson mendapatkan model melalui agensi. Lorraine Vigil, yang berusia 28 tahun telah mendaftar di studio model Hollywood dan akan memulai pekerjaan pertamanya. Agensi menelpon untuk memberitahu dia bahwa mereka memiliki klien yang akan menjemputnya di rumahnya di 6th Street dan membawanya ke studio untuk syuting. Malam hari, pada tanggal 27 Oktober 1958, Gladman tiba untuk menjemput Vigil di rumahnya. Di dalam perjalanan, Vigil merasa aneh ketika dia menyadari bahwa Gladman mengemudi ke arah yang berlawanan dari Hollywood. Ketika wanita itu menanyakannya, Gladman beralasan ingin mampir ke studionya terlebih dahulu. Tetapi setelah memasuki jalan tol, Gladman mulai mengemudi dengan kecepatan tinggi. Kekhawatiran segera muncul ketika Gladman tidak menjawab beberapa pertanyaan Vigil dan menghindari bertatap muka dengannya. Di bagian jalan yang sepi, Gladman mengatakan ban mobilnya kempes dan kemudian menepi ke pinggir jalan. Setelah mobil berhenti dan terparkir, Gladman secara tiba-tiba mengeluarkan lalu menodongkan senjatanya kepada Vigil dan berusaha mengikatnya. Di bawah todongan senjata, Gladman memerintahkan gadis tersebut untuk melepaskan pakaiannya. Tetapi dengan berani, Vigil melakukan perlawanan dengan mendorong Gladman lalu meraih moncong pistolnya dan mencoba merebutnya. Gladman sangat marah terhadap perlawanan wanita itu dan berkata, "Aku mantan narapidana dan aku akan mengeksekusimu. Saya tidak peduli jika berakhir di penjara. Lakukan saja apa yang aku perintahkan maka kamu tidak akan terluka." Dia kemudian mencoba meyakinkan wanita itu bahwa jika dia melepaskannya, dia tidak akan mengeksekusinya, namun Vigil mengetahui bahwa itu hanya omong kosong dan dia akan dieksekusi ketika melepaskan senjata itu. Saat mereka berebut senjata, dengan satu tangannya yang lain, Vigil membuka pintu mobil dan mereka berdua jatuh ke jalan. Mereka berguling-guling di bahu jalan untuk memperebutkan senjata tersebut. Banyak mobil yang lewat, tapi tidak satu pun yang berhenti. Perebutan senjata masih berlangsung, Gladman secara tidak sengaja menembakkan peluru yang kemudian menembus rok Vigil lalu menyerempet pahanya. Dengan luka yang diterima, wanita itu tidak menyerah begitu saja. Pada saat itu, Vigil kemudian menggigit pergelangan tangan Gladman dan berhasil mendapatkan pistolnya. Dia kemudian mengarahkannya ke Gladman dan menahannya, berharap pertolongan segera tiba. Beruntungnya, polisi yang berpatroli lewat ke jalan itu dan melihat ada keributan. Polisi menghampiri mereka, dan Gladman mengakui perbuatannya. Tanpa perlawanan, polisi menangkap Harvey Gladman atas penyerangan tersebut. Saat diinterogasi di kantor polisi, Gladman secara sukarela mengungkapkan 3 pengeksekusian yang telah dia lakukan. Dia menceritakan kisah pengeksekusiannya kepada polisi dengan tenang, tanpa perasaan, dan tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Dia membawa polisi ke apartemennya dan menyerahkan kotak peralatan yang berisi foto-foto ketiga korban pembantaiannya, serta barang lain seperti kartu identitas dan pakaian dalam korban. Kedua korban yang sebelumnya dinyatakan hilang, kini berubah menjadi korban pembantaian. Dan korban pertamanya yaitu Judy, telah diketahui bahwa Gladmanlah yang mengeksekusinya. Pada tanggal 31 Oktober 1958, Gladman mengajak polisi melakukan kunjungan lapangan ke tempat pengeksekusian korbannya. Gladman membawa polisi ke gurun yang berada di Indio, tempat di mana dia mengeksekusi Judy dan menceritakan rincian pengeksekusian itu. Lalu mereka beranjak ke TKP berikutnya di gurun Anza-Borrego untuk menemukan sisa-sisa kedua jenazah yang belum ditemukan. Jenazah Shirley Ann Bridgeford dan Ruth Mercado kemudian ditemukan dan dapat teridentifikasi. Lorraine Vigil dianggap sebagai pahlawan saat itu. Seorang wanita yang mampu menangkap Harvey Gladman. Dia tidak hanya menyelamatkan nyawanya sendiri, tetapi juga mengakhiri karir Gladman sebagai pembantai dan memberikan keadilan kepada ketiga korban sebelumnya. Sayangnya, dia segera dipecat dan karirnya sebagai model harus berakhir. Agensinya melimpahkan semua kesalahan kepada Vigil karena telah menyetujui akan melakukan pemotretan dengan mantan narapidana. Tetapi yang diketahui, agensinya lah yang menghubunginya untuk melakukan pemotretan dengan Gladman.
Vigil jadi kambing hitam untuk menutupi kesalahan agensinya karena telah menerima klien yang adalah mantan narapidana. Vigil bersikeras dan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui Gladman adalah seorang mantan narapidana. Jika dari awal dia mengetahuinya, dia akan menolak untuk pergi bersama pria itu. Dalam proses peradilan, Gladman berbicara terbuka tentang kejahatannya kepada penegak hukum. Gladman mengatakan, "Sepertinya, saya selalu memegang seutas tali di tangan saya ketika saya masih kecil. Saya kira saya hanya tertarik dengan tali." Dia juga mengatakan, "Saya akan membuat mereka berlutut. Semua orang sama saja. Dengan pistol di tangan saya akan mengikatkan tali sepanjang 5 kaki di pergelangan kaki mereka, lalu saya akan melingkarkannya di leher mereka. Kemudian saya akan berdiri di sana dan terus menarik sampai mereka berhenti meronta. Dengan masing-masing, saya melakukannya dengan cara yang sama. Setelah saya menyerang mereka, saya tahu saya harus mengeksekusi mereka, karena mereka dapat mengidentifikasi saya dan mobil saya." Gladman kemudian memberitahu polisi bahwa sebenarnya, dia tidak ingin mengeksekusi Ruth. Dia mengatakan, Ruth adalah salah satu orang yang dia sukai. Gladman mengatakan mengajak Ruth untuk pergi ke tempat sepi, di mana mereka tidak akan terganggu saat pengambilan foto. Ketika sampai di tempat itu, mereka mengambil lebih banyak foto dan menghabiskan sebagian besar hari di padang pasir. Gladman berusaha mencari cara agar dia tidak mengeksekusi wanita itu. Tetapi, dia tidak dapat menahan hasratnya. Dan pada akhirnya, dia juga mengeksekusi Ruth Mercado. Gladman mengaku bersalah, tetapi tidak menyesal dan berulang kali meminta hukuman pengeksekusian dijatuhkan pada dirinya. Bahkan meminta agar pengacaranya tidak mengajukan banding atas namanya. Hakim yang menangani kasus itu terkejut mendengar pernyataan Gladman dan mencoba memahami permintaannya. Orang tua dan pengacara Gladman melakukan pembelaan dan mengatakan bahwa Gladman merupakan orang dalam gangguan jiwa dan tidak layak dijatuhi hukuman berat. Tetapi Gladman kemudian mengakui bahwa dia melakukan itu dengan kesadaran dan keinginannya sendiri. Dia bahkan mengatakan bahwa dirinya tidaklah gila. Pada tanggal 17 Desember 1958, Hakim Johnny Hawecker memutuskan Harvey Gladman, tukang reparasi televisi berusia 31 tahun, bersalah atas 3 pengeksekusian berencana, pemerkosaan, dan dijatuhi hukuman pencabutan nyawa. Mendengar keputusan dari hakim, dengan wajah datar dan tenang, Gladman mengatakan, "Lebih baik begini. Saya tahu akan seperti ini." Beberapa bulan kemudian, pada tanggal 18 September 1959 di penjara negara San Quentin, Harvey Gladman dieksekusi di kamar gas dan meninggal karena menghirup asap sianida. Mengakhiri kisah pembantaiannya yang mengerikan itu. Demikian kisah kali ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk menyimak tayangan ini. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan berkah yang melimpah. Tetaplah waspada dimanapun kalian berada, dan semoga senantiasa dijauhkan dari segala bentuk kejahatan. Tetaplah menjadi manusia yang bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Sampai bertemu kembali di kisah selanjutnya.